Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bermuajahah kembali dalam rangka kajian rutin ba'da maghrib di Masjid Islamic Center Universitas Dahlan melalui virtual Zoom dan live streaming YouTube dan media center lainnya. Ini semua atas rahmat Allah dan juga kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Arif Rifan SHI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Ustadz. Amin. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini yakni bagian warisan untuk mu'tik dan mu'tiqah, orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Ahmad Arif Rifan SHI MSI dengan segala hormat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah meskipun cuaca di luar untuk di Jogja ya, cukup menguji kita ya, ada hujan cukup deras di sebagian wilayah juga masih hujan hingga saat ini dan Ustadz Wandi juga baru bisa mendampingi lagi mungkin 2 minggu harus istirahat karena sakit ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu kita ini untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid dan kita telah sampai pada bagian pembahasan tentang bagian warisan untuk mu'tik dan mu'tikah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, saya lupa menyampaikan ke Ustadz Wandi tadi, ada pertanyaan. Sejatinya ini sangat sederhana secara faraid, tetapi memang ketika kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi, itu tidak semudah ketika kita menghitung. Nah, maksud saya itu adalah begini. Pelajaran kita atau kajian kita ini memang menekankan kita menyelesaikan bab demi bab untuk kita mengetahui, memahami bagaimana operasional ilmu faraid itu. Nah, contoh misalnya dalam sebuah kasus, saya sampaikan ini. Suami istri ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Oke. Ketika suami meninggal dunia,
Ini mudah secara faraid, kan kita sudah belajar beberapa kali tentang tema ini. Untuk istri adalah 1/8 karena adanya anak. Ini ada dasarnya di dalam surat An-Nisa ya. Ayat 12. Sedangkan untuk anak laki-laki, maka di sini dan anak laki-laki dan perempuan ini, maka asabah bil ghair dengan komposisi 2:1. Setiap anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ini ada di surat An-Nisa ayat 11. Nah, sekilas ini mudah, maka penyelesaiannya mudah. Tetapi begini kasusnya. Di masyarakat tidak semudah. Ya, artinya ketika kita mempelajari hitungan secara faraid, ini adalah hitungan yang mudah, selesai begini. Kalau kita lanjutkan dengan penghitungan, misalnya jika istri, maksud saya jika misalnya nilai harta warisannya itu sebesar 8 miliar misalnya ya. Ini 1/8. Di sini jika hanya ini saja ahli warisnya, maka di sini kan tersisa 7/8. 1/8 dari 8 miliar ini kan 1 M. 7/8 dari 8 miliar ini kan 7 M. Kalau kita melihatnya seperti kan mudah. Nanti 7 M ini tinggal dibagi akumulasi ini 5. Hasilnya 2 bagian diberikan kepada setiap anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Ini selesai. Tapi mari kita lihat, jika kasusnya adalah yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat itu adalah suami istri. Oke. Ini memiliki anak 3. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Ketika si suami meninggal dunia, ini sudah punya anak, misalnya sudah menikah, punya anak laki-laki. Ini punya anak perempuan. Ini punya 2 anak. Anak pertama perempuan, pertama laki-laki. Nah, ketika ini meninggal dunia, maka hak dari istri dari peninggalan suami ini telah ditetapkan oleh Allah, sudah dimulai. Maka dia berhak 1/8 karena ada anak. Adapun anak-anak masing-masing ini seperti tadi. Adapun cucunya dari si suami ini, cucunya dari anak pertama laki-laki, dari anak kedua perempuan, dari anak ketiga ada laki-laki, ada perempuan. Ini semuanya terhijab. Terhijab oleh keberadaan anak ini. Ayah mereka masih hidup semuanya. Ini cucu-cucunya terhijab. Oke? Tapi masalahnya adalah sering muncul begini. Ketika si ayah ini meninggal, si suami ini meninggal dunia, harta gak segera dibagi-bagi. Sampai keburu misalnya 1 meninggal dunia. Padahal ini sudah hidup haknya ini. Sudah ada haknya. Istrinya, dan ibu mereka harusnya sudah ini. Mereka harusnya berlaku ini 2:1. Sehingga 7/8-nya itu ini harus dibagi 5 ini. Sehingga dikembalikan ke sini hasilnya. 2, 2, 1.
sampai ini keburu meninggal, ini tidak dibagi juga. Lalu diperlakukan begini, seakan-akan ini baru saja meninggal dunia, sehingga maunya dibagi antara saudara yang kedua sama saudara yang ketiga saja. Nah, ini tidak benar. Karena sejatinya telah hidup haknya. Hanya saja ini tidak segera dibagi-bagi. Nah, ketiadaan ini sejatinya nanti berapapun. Nah, lalu ketika ada kesadaran misalnya, ya, saya gambarkan ulang supaya bisa dipahami. Oke. Ketika ini meninggal dunia, nih, maka dari harta suami ini untuk istri 1/8. Untuk 3 orang anak ini berlaku 2/1. Sehingga 7/8 ini kembali ke 5 ini dengan komposisi 2/1. Ini terhijab oleh keadaan mereka. Namun lalu situasi menjadi rumit kalau ini. Sekali lagi, ini harta si milik sini tidak segera dibagi-bagi sampai, nah, ini meninggal nomor 1, ini nomor 2 keburu meninggal juga, tapi gak dibagi-bagi. Nah, maka ketika lalu muncul kesadaran akan dibagi setelah meninggalnya si kakak ini dari 3 bersaudara ini, maka ini harus diselesaikan dulu seperti yang pertama. Sehingga berapapun bagian si kakak ini akan jatuh kepada istri dan anaknya nanti. Akan jatuh kepada istri dan anaknya ini, yang laki-laki ini. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat posisinya seperti ini, itu akan terlihat seperti ini nanti. Kalau kita lanjutkan kasusnya. Nah, baik. Sekarang kita lihat, kita potret lebih dekat kasus kematian yang kedua ini. Nah, supaya ada gambaran. Oke, sahabat sekalian, kita potret. Sekarang, tadi misalnya kasusnya suami istri punya anak laki-laki 1 kan? Nah, si kakak yang pertama tadi kan laki-laki. Dia meninggal. Maka dari bagian dia tadi yang dia dapat dari ayahnya, ya, kan sudah menjadi miliknya itu. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan asabah keseluruhan 7/8 sisanya. Jika memang hanya dia, tapi ternyata nih, si suami tadi kan punya saudara tuh 2, 1 laki-laki, ya, saudara kan, saya ulang, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Maka ini bertanya, dapat enggak nih? Tapi karena ini ada anak laki-laki, maka mereka ini terhijab. Mahjub kedua-duanya ini oleh keberadaan anak laki-laki tadi.
Nah, bagaimana kalau anaknya perempuan? Maka berbeda. Kalau misalnya, nah ini kita buat kemungkinan. Misalnya, anaknya bukan laki-laki, anaknya itu perempuan. Di sini dapat 1/8 karena ada anak. Berapa anak perempuan mendapatkan 1/2. Di sini terbuka, ya, dua saudara ini. Maka terjadi asabah bil ghair, 2/1. Sisanya jatuh ke sini semua. Setelah ini baru mereka dibagi 2 dengan komposisi 2/1. Karena ini dihitung 2, di sini dihitung 1, kita akumulasi menjadi 3, maka sisanya berapapun sisanya dibagi 3, 2 bagian untuk saudara kandung laki-laki, 1 bagian untuk saudara kandung perempuan dari si mayit. Baik, ini sahabat sekalian subhanahu Allah, beberapa penjelasan untuk pertanyaan, beberapa hal yang muncul. Jadi secara faraid sejatinya sederhana, secara faraid, tetapi kasus senyatanya itu kejadiannya diantaranya adalah sering seperti itu. Penghitungannya mudah, tetapi ketika pelaksanaannya ditunda itu memunculkan banyak pertanyaan sehingga menghambat dan memunculkan keraguan bagaimana ini, apakah diperlakukan begini dan seterusnya. Ini telah saya sampaikan. Jika ada beberapa pertanyaan yang terulang dan mirip, semoga ini menjadi jawaban ya sekaligus untuk beberapa pertanyaan yang memang konteksnya itu mirip dengan yang telah saya sampaikan tadi. Baik, sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah, saya mohon izin untuk ditampilkan ya slide-nya. Ini kita melihat dengan menggunakan syajaratul miras, ya, penerima bagian-bagian warisan ya, secara berurutan untuk memudahkan mengingatnya, dan warna-warna itu memiliki makna tujuan. Ya. Kalau suami istri ini diberi warna ini untuk menunjukkan ini karena sebab pernikahan. Sisanya dari jalur ini 1, furu, usul, dan hawashi, ini karena terikat oleh nasab. Ada hubungan nasab. Maka furu pertama kita anak laki-laki, anak perempuan. Nah, yang furu kita beri warna hijau ini. Oke. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki atau dari jalur anak laki-laki. Nah, usul pun demikian. Kita beri warna merah ini karena ini untuk menjelaskan ini bagian usulnya. Nah, ini ayah, lalu kakek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ayah, lalu ibu dan nenek dari jalur ibu. Nah, kita telah jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ini cukup panjang. Ya. Ini yang berikutnya adalah hawashi. Ini ada 2, diberi warna berbeda ini karena memang berbeda. Hawashi yang kedua dan hawashi yang pertama dan yang kedua. Ini saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Lalu keponakan laki-laki dari kandung disebut kandung karena keponakan merupakan anak dari saudara laki-laki kandung. Begitu pula keponakan laki-laki seayah karena dia adalah anak dari saudara laki-laki seayah. Begitulah ketika menyebut paman kandung dan paman seayah, ini dari jalur ayah juga. Karena ada hubungannya, sehingga disebut sepupu laki-laki kandung itu adalah anak dari paman kandung yang merupakan saudara laki-laki ayah dari si mayit. Nah, gitu. Begitu pula paman seayah, maksudnya antara ayah dan saudaranya ini adalah saudara seayah. Nah, sedangkan ayah di sini maksudnya adalah ayah dari si mayit, dan paman seayah ini adalah dari jalur ayah si mayit. Begitu pula sepupu laki-laki seayah. Nah, setelah 23 nama ini ada 2. Nah, mu'tik dan mu'tiqah.
Siapakah mu'tiq dan mu'tiqah ini? Nah, yang akan menghalangi mereka ini, ya, nah, saya sampaikan saja dulu. Kemungkinan seorang mu'tiq atau mu'tiqah. Mu'tiq itu adalah begini. Misalnya seseorang itu memiliki hamba sahaya. Nah, kita akan berbicara di sini secara fikih, karena di dalam kajian fikih ini akan tetap selalu disebut, karena itu bagian dari ilmu yang harus kita pahami dan sudah ada sejarahnya. Meskipun saat ini fenomenanya sudah tidak ada. Tentang budak ini, ya. Jadi mu'tiq itu adalah seseorang ya, misalnya seorang laki-laki, dia memiliki hamba sahaya atau memiliki budak, begitu. Nah, lalu laki-laki ini membebaskan, ya, si budak ini. Misalnya ini katakanlah mu'tiq, orang ini yang kaya raya ini dan memiliki hamba sahaya ini bernama Amir. Amir memiliki seorang hamba sahaya, ya. Kita sebut misalnya Imran. Amir memiliki seorang hamba sahaya bernama Imran. Nah, Imran ini ketika statusnya sebagai hamba sahaya, maka dia itu seperti sesuatu yang dimiliki oleh Amir. Dia milik Amir. Nah, maka ketika Amir membebaskan Imran, tidak lagi menjadi budak, menjadi manusia yang merdeka, maka ini seperti atau seakan-akan dia ini telah memberinya kehidupan. Nah, apa? Dia terbebas dari kepemilikan, sehingga dia bisa merdeka bertindak. Nah, dari itu, maka di antara dalilnya ada disebutkan al-wala'u liman a'taq. Jadi perwalian itu menjadi milik yang membebaskan. Nah, hanya saja ada kekhasan dalam kasus ini nanti. Nah, misalnya begini. Tadi ya, saya langsung dengan gambar saja supaya bisa dipahami. Ini saya sebut ya mu'tiq. Ini bernama Amir. Oke. Dia ini memiliki hamba sahaya. Ini bernama Imran. Oke. Nah, ketika dia dibebaskan menjadi merdeka, ini statusnya awalnya adalah budak. Oke. Lalu dia menjadi manusia merdeka. Dia menjadi manusia merdeka. Tidak lagi. Maka ketika Imran, ya misalnya dia lalu meninggal dunia. Imran meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris satupun, tidak memiliki ahli waris satu. Maka dia, ya, ini dari harta peninggalan Imran ini, Amir bisa mewarisi secara asabah. Bisa semuanya diwarisi oleh dia. Karena dia yang telah membebaskan Imran. Jadi dia bisa mewarisi ini. Tetapi, nah ini untuk kasus mu'tiq dan mu'tiqah ini, kalau yang meninggal itu Amir, nah ini tidak bisa mewakili ini. Mewarisi Amir tidak bisa. Secara sebab, tidak bisa. Ini kasusnya hanya satu arah. Ya. Jadi tidak bisa. Ini konteks mewarisi. Bisa mewarisi punya Imran ini. Tapi kalau yang meninggal Amir, ini tidak bisa mewarisi. Tidak bisa. Sebaliknya. Ya. Ini kasus mu'tiq. Begitu pula seandainya ini adalah mu'tiqah. Nah, karena dulu
kepemilikan budak itu, sahabat sekalian, ya. Ya. Kepemilikan budak itu yang bisa memiliki, laki perempuan juga bisa memiliki, ya. Laki perempuan itu bisa memiliki budak. Dan itu saling memahami, ya. Mana budak yang diperintahkan itu akan mengikuti siapa yang memiliki. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, jika yang memiliki itu adalah seorang perempuan, maka kita menyebutnya mu'tiqah, begitu. Nah, budak itu jika setelah dibebaskan lalu dia mandiri menjadi manusia bebas, lalu dia misalnya meninggal dunia lalu tidak memiliki ahli waris, maka secara asabah dapat mewarisi. Atau kasusnya begini, kalau beda lagi, kalau misalnya budaknya itu lalu menikah, lalu ada istri, lalu ada anak, nah maka yang dapat menghijab itu adalah seluruh jalur yang dapat menghijab sebagaimana telah kita bahas pada 23 nama sebelumnya. Nah, saya langsung kita masuk contoh ya, sahabat sekalian. Semoga ini dapat dipahami. Misalnya ini ya, saya tulis dulu. Mu'tik. Ini misalnya si A. Oke. Ini punya hamba sahaya si S. Nah, gitu ya. Oke. Dia ini ada dalam perbudakan, milik dia, milik si A. Lalu si S ini dibebaskan. Nih. Yang awalnya adalah budak di sini, ya. Ini bebas dia menjadi manusia merdeka. Nah, oke. Lalu dia ini menikah. Nah, misalnya. Lalu dia punya anak laki-laki misalnya, satu. Misalnya seperti ini. Ya. Ini saya tulis ya. Merdeka. Nah, sudah menjadi manusia merdeka. Lalu misalnya dia menikah, punya istri, punya anak laki-laki satu. Misalnya seperti ini kasusnya. Lalu dia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Maka ini ada pertanyaan. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kalau memang kasusnya seperti ini, bukankah ini orang budak sehingga dia memiliki hak itu. Nah, kita istri karena ada anak dari harta si budak ini, ya. Dia mendapatkan 1/8. Untuk anak laki-laki, asabah. Untuk mu'tik, untuk walinya ini yang telah membebaskan dia, maka dalam kondisi seperti ini dia terhijab. Terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Nah, oke. Ini untuk gambaran kasus kapan terhijab, atau begini kasusnya. Nah, karena kejadiannya ini ya, ini bisa dipahami untuk kasus yang berikutnya setelah menjelaskan tadi. Nah. Misalnya begini, saya jelaskan dulu tentang beberapa kasus untuk mu'tik dan mu'tikah. Sahabat sekalian semua, rahmati Allah. Jadi perbudakan itu dapat terjadi, ya, karena memang dibeli, atau karena berawal dari kalah dalam peperangan, ya, sehingga laki-laki itu yang menjadi tawanan itu dijadikan budak dan dijual di pasar budak. Nah, ada kalanya terjadi begini. Dia memiliki keluarga di sukunya itu, tetapi dia termasuk orang yang tertangkap ketika dia mengikuti sekelompok kawanan dan akhirnya dia tertawan dan akhirnya menjadi budak. Nah, begitu.
Ketika dia dimerdekakan, maka dia pulih itu hubungannya semuanya dengan bukan dengan keluarganya. Nah, jadi kenapa? Ketika dia selama menjadi budak, dia tidak bisa mewarisi. Nah, saya kasih contoh penjelasan. Jadi kalau kita mengingat dulu di awal-awal tentang hal-hal yang menghalangi penerimaan warisan, salah satunya adalah karena perbudakan. Maka kita lihat. Jadi sebuah kasus begini, ini ada, memang terjadi juga di masa Rasulullah. Ini sebuah suku, ya katakanlah ini, sebuah kabilah. Di antara kabilah ini ada ayah, lalu ayah ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Oke, 2 anak laki-laki. Nah, ini dengan kabilah yang lain, ya, ini terjadi pertempuran. Oke, nah di antara pemimpinnya di sini katakanlah B, pemimpinnya ini. Nah, ini selamat, yang ini selamat, oke, tapi tidak dengan yang ini. Nih, satu anaknya ini ketangkap di sini. Lalu dia dijadikan budak. Satu orang ini dijadikan budak dia. Nah, ketika dia pada posisi seperti ini, nah, ketika dia meninggal dunia, si A, ini tidak bisa menerima warisan. Karena statusnya adalah budak. Karena kalau dia diberi harta warisannya milik si B. Maka ini hikmahnya, dia tidak dapat menerima warisan, yang dapat hanya ini. Gitu. Nah, tapi ketika ini dimerdekakan kembali, maka dia bisa pulih haknya kembali. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Jika terjadi seperti ini adanya. Misalnya ya, mu'tik. Ini kita sebut saja si A, gitu ya. Dia memiliki seorang hamba sahaya. Nih. Di sini kita sebut si S saja misalnya. Oke, budaknya. Nah, lalu dia ini dibebaskan. Nah, sehingga di sini menjadi merdeka. Nah, dia menikah. Oke, menikah. Ternyata baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak ada dia, tidak sempat, tidak punya. Tapi ketika dia meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, ternyata ini dia masih ada nih. Saudara kandung laki-lakinya hidup. Saudara kandung laki-lakinya itu hidup. Istri karena tidak ada anak mendapatkan 1/4. Lalu bagaimana dengan saudara kandung laki-laki ini, SKL-nya ini? Dia mendapatkan asobah. Sisanya 3/4-nya itu. Kalau ini diberikan begitu, maka di sini dia dapat 3/4 tuh. Oke. Bagaimana dengan mu'tiknya ini? Dia terhijab oleh ini saudara kandung laki-lakinya. Oke. Nah, baik, ini saya tambahkan berikutnya. Satu kasus. Bagaimana jika, nah ini. Misalnya, si hamba sahih ini ketika dimerdekakan punya anak perempuan. Nah, di sini ayahnya ya, yang hidup. Istri karena ada anak 1/4.
8. Anak perempuan karena sendirian 1/2. Ayahnya mendapatkan 1/6 plus erat. Ya, sejatinya asobahnya hitungannya juga seperti mendapatkan asobah. Bagaimana dengan muktiknya? Muktiknya mahjub, terhijab oleh bapak, oleh keberadaan ayah. Jadi yang dapat menghijab dia anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, ayah. Nah, ini gambarannya. Sahabat sekalian, subhanahu Allah, bagaimana kasus-kasus ketika mu'tik mendapatkan secara asabah ataupun mendapatkan dia pada posisi terhijab oleh keberadaan anggota keluarga dari yang dia bebaskan. Ya. Baik, berikutnya masih ada waktu. Ya, kita akan lanjutkan. Selain itu, yang dapat menghijab juga, ini sekali lagi ya. Kalau kita sebut seluruhnya, kita contohkan semuanya, maka akan tersebut sekitar ada 13 yang bisa menghijab ini. Jadi tadi kasus ayah, kasus saudara, kasus keponakan, saudara, kasus anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki. Jadi kalau kita melihat, mohon ditampilkan slide-nya. Sahabat sekalian, yang dapat menghijab itu, keberadaan anak laki-laki ini dapat menghijab. Keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menghijab. Mu'tik atau mu'tiqah. Ya. Ini keberadaan ayah, ini sudah dapat menghijab. Keberadaan kakek dapat menghijab. Ini sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, keberadaan saudara laki-laki kandung ini dapat menghijab. Nah, ini juga unik ya. Kalau kita melihat kajian nanti secara mendalam, termasuk yang dapat menghijab itu adalah ini, saudara perempuan kandung. Tapi ingat, saudara perempuan kandung ini dapat menghijab mu'tik itu ketika dalam kondisi asabah ma'al ghair. Ya. Dia dapat menghijab ya saudara perempuan kandung dalam kondisi asabah ma'al ghair. Ya. Ini contoh kasusnya bisa beragam. Saya akan tampilkan. Bagaimana yang dimaksud bahwa saudara perempuan kandung dapat menghijab seorang mu'tik. Oke. Misalnya begini. Ini kita sebut saja ya. Mu'tiq. Kita sebut A di sini. Oke. Dia ini punya hamba sahaya. Ya. Kita sebutnya S saja di sini ya. S. Lalu dia merdekakan ini. Oh, saya kasih warna berbeda supaya penandanya menjadi jelas. Dia dimerdekakan, oke? S di sini. Ketika dia dimerdekakan ini, merdeka ya, oke? Nah, dia menikah, oke? Dia memiliki satu anak perempuan. Nah, dia juga memiliki saudara kandung perempuan. Nah, pada posisi seperti ini, ya misalnya, ketika si budak ini dimerdekakan, ini awalnya budak di sini ya posisinya, ini meninggal dunia, terus istrinya ternyata sudah meninggal dunia lebih dulu. Jadi ahli warisnya hanya ada 2 nih. Hanya ada 2. Anak perempuan 1, saudara kandung perempuan 1. Dalam posisi seperti ini, anak perempuan mendapatkan
setengah, saudara kandung perempuan asabah ma'al ghair, dia mendapatkan sisanya. Ini setengah, ini asabah ma'al ghair, dalam posisi seperti ini. Nah, posisi seperti inilah asabah ma'al ghair ini yang menghijab mu'tik, ya, saudara kandung perempuan, karena posisi asabah ma'al ghairnya ini adanya. Atau kasus yang lain yang lebih lengkap, ya, misalnya ini dia punya cucu perempuan dari anak laki-laki, juga punya anak perempuan ketika dia cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan bersama saudara kandung perempuan dari si mayit. Maka si perempuan nanti mendapat anak ini, saudara perempuannya mendapatkan setengah, cucu perempuannya mendapatkan 1/6, saudara kandung perempuannya mendapatkan sisanya. Asabah ma'al ghair. Dan posisi al-asabah ma'al ghair yang seperti ini juga dapat menghijab penerimaan mu'tik. Begini sahabat sekalian, semoga rahmati Allah, contoh-contoh dari beberapa penyelesaian kasus. Kita akan mendalami beberapa kasus ini setelah kita melewati beberapa penghitungan ini. Nah, nanti akan kita kembangkan beberapa situasi dan kondisi yang mengikuti pembagian-pembagian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemungkinan cukup kita akan mengulang dari awal dulu sebagian. Kita akan mengulang ilmu faraid dari awal dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Bapak Ibu jemaah, karena waktu sudah habis, mari kita tutup bersama-sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf bagi kekurangan dan kesalahan. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.